Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Ketika golongan kiri terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Musso juga kerap mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategis diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan musuh, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerakan ofensif PKI Musso. Pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI memulai meletus. PKI kemudian memutuskan kekuatannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak, Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun, lalu PKI gagal mengambil alih kekuasaan.